Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Mufli dengan NIM 2202 1150 1001. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas ujian tengah semester Studio Struktur dan Konstruksi Bangunan 1. Untuk presentasi pada kali ini, kita akan membahas terkait struktur dasar yang meliputi pondasi, seluf, kolom, serta balok. Kemudian kita juga akan membahas tentang dinding yang meliputi dinding struktural dan dinding partisi. Kemudian pembahasan selanjutnya itu atap yang meliputi rangka atap dan penutup atap. Serta pembahasan yang terakhir yaitu tangga meliputi komponen tangga. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai struktur dasar. Untuk struktur dasar yang pertama, kita akan membahas tentang pondasi. Pondasi merupakan bagian struktur bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan beban dari seluruh bagian bangunan ke tanah di bawahnya. Kemudian pondasi harus dirancang agar bisa menopang beban tanpa mengalami penurunan yang berlebihan atau kegagalan struktural. Kemudian untuk fungsi dari pondasi itu sendiri, yang pertama yaitu menyalurkan beban, yaitu mendistribusikan beban bangunan ke tanah dengan aman dan merata. Kemudian menjaga kestabilan. Tentu menjaga kestabilan yaitu mencegah pergeseran atau pergerakan bangunan akibat gaya luar seperti gempa ataupun angin kencang. Kemudian mencegah penurunan tanah yang saya katakan tadi di pengertian mencegah penurunan tanah yaitu menghindari penurunan bangunan yang tidak merata atau differential settlement. Kemudian fungsi terakhir yaitu menghindari kerusakan bangunan. Tentu suatu bangunan itu tidak bisa dihindari dari kerusakan. Se- Dengan oleh karena itu, pondasi di sini untuk mencegah retakan atau deformasi pada struktur bangunan akibat pergerakan tanah. Kemudian eh, jenis-jenis pondasi tentu ada pondasi dangkal dan pondasi dalam. Untuk pondasi dangkal digunakan untuk bangunan dengan beban ringan hingga sedang. Kemudian tanah yang kemudian eh, tanah yang memiliki daya dukung tinggi. Contoh eh, jenis-jenis pondasi dangkal yaitu pondasi tapak atau footing foundation, umumnya berbentuk persegi atau lingkaran, sering digunakan pada bangunan bertingkat rendah. Kemudian ada pondasi rakit atau raft atau mat foundation, yaitu lempengan beton besar yang menopang seluruh struktur bangunan. Pondasi ini cocok untuk tanah lunak dengan daya dukung rendah. Kemudian eh, pondasi plat beton lajur atau strip foundation biasanya digunakan untuk mendukung dinding memanjang seperti dinding rumah atau pagar. Kemudian kita masuk ke jenis pondasi selanjutnya yaitu pondasi dalam. Pondasi dalam ini diperlukan untuk bangunan bertingkat tinggi atau tanah dengan daya dukung rendah di permukaan, tetapi memiliki lapisan tanah keras di kedalaman tertentu. Jenis pondasi dalam ini meliputi pondasi tiang panjang atau pile foundation, yaitu tiang yang ditanam ke dalam tanah untuk menyalurkan eh, beban ke lapisan tanah yang keras. Kemudian ada pondasi bor atau bor pile, yaitu tiang yang dibuat dengan pengeboran tanah dan diisi dengan beton bertulang. Biasanya digunakan untuk gedung tinggi ataupun jembatan. Kemudian eh, pondasi sumuran. Pondasi ini cocok untuk bangunan bertingkat sedang, dibuat dengan menggali sumur, kemudian diisi dengan beton bertulang. Kemudian struktur dasar yang kedua yaitu slope. Slope itu adalah balok beton bertulang yang dipasang di atas pondasi dalam konstruksi bangunan. Slope berfungsi sebagai pengikat antar pondasi seperti di gambar dan sebagai distribusi beban dari struktur
di atas ke pondasi. Biasanya slope ini terbuat dari beton bertulang dengan dimensi yang disesuaikan berdasarkan beban yang harus ditanggung. Kemudian fungsi slope sendiri yaitu mengikat pondasi. Slope menghubungkan pondasi batu kali atau pondasi lainnya agar lebih kokoh dan eh, tidak mudah mengalami pergeseran. Kemudian menahan beban dari struktur atas, beban dari dinding atau kolom itu langsung diteruskan ke slope sebelum didistribusikan ke pondasi. Kemudian mencegah penurunan atau pergerakan struktur. Dengan adanya slope, bangunan bisa lebih stabil dan tahan terhadap gaya lateral seperti gempa atau pergeseran tanah. Kemudian fungsi selanjutnya yaitu menjaga keseragaman bangunan. Slope memastikan struktur bangunan tetap lurus dan tidak mengalami deformasi akibat tekanan tanah atau perbedaan eh, penurunan pondasi. Kemudian eh, ada jenis-jenis slope yaitu slope beton bertulang, tentu terbuat dari beton bertulang dengan tulangan baja untuk memberikan kekuatan yang lebih. Kemudian jenis ini paling digunakan dalam atau paling sering digunakan dalam konstruksi rumah tinggal dan gedung bertingkat. Kemudian seluf kayu biasanya digunakan pada bangunan tradisional atau sementara. Seluf kayu ini kurang tahan lama dibandingkan eh, seluf beton. Kemudian ada seluf baja. Biasa digunakan dalam bangunan dengan struktur baja seperti gedung atau bangunan industri. Seluk baja memiliki daya tahan yang kuat dan pemasangan yang lebih cepat. Kemudian ada seluk prefabrikasi. Seluk ini dibuat eh, di pabrik dan dipasang langsung di lokasi proyek. Umumnya digunakan dalam proyek konstruksi, modular, atau pracetak. Kemudian struktur dasar berikutnya yaitu kolom. Kolom adalah elemen struktur vertikal bangunan yang berfungsi untuk menahan beban dari balok dan lantai, kemudian menyalurkan ke fondasi. Kolom memiliki peran yang penting dalam menjaga kestabilan dan kekuatan bangunan. Kemudian ada pun fungsi dari kolom yaitu eh, fungsi utamanya yaitu menopang beban. Jadi kolom menyalurkan beban dari balok, lantai, dan atap ke fondasi. Kemudian menjaga kestabilan struktur, itu kolom membantu bangunan tetap kokoh terhadap gaya horizontal seperti angin dan gempa. Kemudian meningkatkan ketahanan bangunan dengan desain yang baik. Kolom dapat memperkuat bangunan agar tahan terhadap tekanan dan beban vertikal maupun beban lateral. Kemudian fungsi berikutnya itu menentukan tata letak ruang. Dalam beberapa desain, posisi kolom mempengaruhi pembagian ruang dalam bangunan. Kemudian jenis-jenis kolom, kolom dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor seperti material, bentuk, dan fungsi. Eh, Berikut beberapa jenis kolom yang umum digunakan dalam konstruksi berdasarkan materialnya. Kolom beton bertulang terbuat dari beton bertulang dengan tulangan baja di dalamnya untuk meningkatkan kekuatan tarik dan tekan. Kemudian ada kolom baja terbuat dari baja struktural, sering digunakan pada gedung bertingkat tinggi dan struktur jembatan. Kemudian ada kolom kayu, biasanya digunakan dalam konstruksi rumah kayu atau bangunan tradisional. Kemudian ada kolom komposit, kombinasi dari dua atau lebih material seperti baja dan beton untuk meningkatkan kekuatan dan efisiensi struktur. Dan berdasarkan bentuk penampangnya, kolom persegi atau persegi panjang, bentuk yang paling umum digunakan karena mudah dalam proses pengerjaan dan efisien dalam penempatan tulangan. Kolom bulat digunakan untuk estetika dan ketahanan terhadap beban aksial yang tinggi. Kemudian ada kolom segitiga atau poligonal, biasanya digunakan untuk tujuan arsitektural dan desain khusus. Kemudian ada kolom I atau H yang banyak digunakan dalam struktur baja karena efisiensi dalam menahan beban. Dan jenis-jenis kolom berdasarkan fungsi strukturalnya, kolom pendek, kolom yang memiliki tinggi lebih kecil dibandingkan dimensi lateralnya dan lebih tahan terhadap beban aksial. Kemudian ada kolom langsing, kolom yang tinggi dibandingkan dimensi penampangnya, rentan terhadap tekuk atau buckling. Kemudian kolom bertulang geser,
didesain khusus untuk menahan gaya geser akibat gempa atau beban lateral lainnya. Kolom cantilever, kolom yang hanya ditopang di satu sisi dan digunakan untuk mendukung struktur seperti kanopi atau balok. Dan balok, balok adalah elemen struktural dalam konstruksi bangunan yang berfungsi untuk menahan beban dan meneruskannya ke elemen pendukung seperti kolom atau dinding. Balok biasanya berbentuk horizontal dan dibuat dari berbagai material, seperti beton bertulang, baja, ataupun kayu. Kemudian untuk fungsi dari balok sendiri, yaitu menahan beban vertikal. Balok menahan beban dari lantai, atap, atau elemen struktur lainnya dan mendistribusikannya ke kolom atau dinding. Kemudian, fungsi selanjutnya mendistribusikan beban secara merata, memastikan bahwa beban tidak terpusat pada satu titik, sehingga bangunan lebih stabil. Kemudian menjaga kestabilan struktur dan menahan momen lentur dan gaya geser. Kemudian ada jenis-jenis balok. Berdasarkan material, balok kayu umum digunakan dalam konstruksi rumah kayu atau jembatan. Kemudian ada balok baja yang digunakan konstruksi gedung bertingkat atau jembatan. Kemudian ada balok beton bertulang yang digunakan untuk bangunan-bangunan modern. Kemudian berdasarkan bentuk penampangnya ada balok persegi panjang. Ini balok yang memiliki bentuk yang standar dalam konstruksi. Kemudian ada balok T digunakan untuk lantai beton bertulang untuk meningkatkan efisiensi penampang. Kemudian ada balok I, dasarnya dari baja dan digunakan untuk struktur yang membutuhkan kekuatan tinggi. Kemudian ada balok kotak memiliki rongga di dalamnya untuk mengurai berat tanpa mengorbankan kekuatan. Dan ada jenis-jenis balok, yaitu berdasarkan sistem struktur, ada balok sederhana, balok cantilever, balok kontinu, dan balok konsol. Dan kita masuk ke dinding. Dinding struktural adalah elemen bangunan yang berfungsi sebagai penopang beban, baik beban dari struktur di atasnya maupun beban lateral seperti angin dari gempa. Fungsi dinding struktural sendiri menahan beban vertikal, mendukung beban dari lantai, atap, atau elemen lain di atasnya. Kemudian menahan beban lateral, membantu distribusi beban dan meningkatkan kekuatan struktur. Kemudian untuk jenis-jenis dinding struktural itu ada dinding beton bertulang, dinding bata struktural, dinding panel precast, dinding kayu struktural, dinding shear wall, kemudian dinding baja struktural. Kemudian kita masuk ke dinding partisi. Dinding partisi adalah elemen pembatas ruangan yang tidak bersifat struktural atau bukan bagian dari elemen utama bangunan. Dinding ini digunakan untuk membagi ruang tanpa harus membangun dinding permanen dari bata atau beton, sehingga lebih fleksibel dan mudah dipasang maupun mudah dipindah. Kemudian fungsi dari dinding partisi sendiri itu memisahkan ruangan, kemudian fleksibilitas tata ruang sehingga dapat dipindah atau diubah sesuai kebutuhan. Kemudian estetika tentu fungsi dinding partisi yaitu estetika dan dekorasi. Kemudian bisa juga jadi peredam suara karena dinding partisi memiliki kemampuan menyerap suara untuk menciptakan privasi ruangan. Kemudian tentu efisiensi biaya dan waktu. Kemudian jenis-jenis dinding partisi berdasarkan materialnya ada partisi kayu, partisi gipsum, partisi kaca, partisi metal, partisi PVC. Berdasarkan materialnya, partisi ada yang permanen, ada yang partisi semi permanen, ada yang partisi lipat, dan partisi geser. Kemudian masuk ke atap. Rangka atap, rangka atap adalah struktur utama pada bagian atas bangunan yang berfungsi sebagai penopang penutup atap. Rangka ini bertugas untuk menyalurkan beban dari atap ke struktur di bawahnya seperti balok dan kolom sehingga bangunan tetap stabil dan aman. Kemudian untuk fungsi dari rangka atap sendiri itu menopang penutup atap. Rangka atap harus mampu menahan beban dari material atap seperti genteng, asbes, atau metal. Kemudian melindungi bangunan, tentu atap tugas utamanya berfungsi untuk pelindung dari hujan, angin, sinar matahari, dan faktor lingkungan lainnya. Kemudian fungsi rangka atap selanjutnya yaitu menyalurkan beban ke struktur di bawahnya. Beban dari atap harus disalurkan ke balok, kolom, hingga fondasi agar tidak terjadi kegagalan struktur. Kemudian yaitu menjaga bentuk dan estetika bangunan. Jenis-jenis rangka atap berdasarkan materialnya ada rangka atap kayu, rangka atap baja ringan, rangka atap beton, dan rangka atap kombinasi. Dan jenis-jenis rangka atap berdasarkan bentuknya itu ada atap pelana yang berbentuk segitiga dengan dua sisi miring, biasanya digunakan pada rumah tinggal. Kemudian ada atap limas
memiliki empat sisi miring yang bertemu di satu titik puncak, cocok untuk daerah yang memiliki iklim berangin kencang. Kemudian ada atap datar yang digunakan pada bangunan modern, bisa digunakan sebagai rooftop atau area tambah. Kemudian ada atap lengkung dan atap mansard. Kemudian penutup atap adalah bagian dari struktur bangunan yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam bangunan dari cuaca, hujan, panas, dan angin. Selain sebagai pelindung, penutup atap juga berperan dalam penentukan estetika serta kenyamanan dalam bangunan. Fungsi penutup atap yaitu perlindungan, isolasi termal, jadi mengurangi transfer panas, kemudian estetika tentu, dan daya tahan serta pengaliran air hujan. Jenis-jenis atap sendiri ada atap genteng, genteng tanah liat, genteng keramik, genteng beton. Nah, ada atap beton yaitu atap seng, aluminium, dan galvalume. Kemudian jenis-jenis eh, atap selanjutnya itu atap transparan, yaitu atap polikarbonat dan atap kaca. Kemudian ada juga atap bitumen, atap sirap atau kayu, dan ada juga atap membran. Dan masuk ke pembahasan terakhir yaitu tangga. Tangga adalah elemen arsitektur yang berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih tingkat dalam sebuah bangunan. Tangga yang tangga terdiri dari serangkaian tangga yang memungkinkan orang untuk berpindah dari satu lantai ke lantai yang lainnya. Kemudian fungsi tangga, yaitu sarana sirkulasi vertikal, estetika dan desain tentunya, fungsi keamanan, dan pembatas ruang. Kemudian ada jenis-jenis tangga, ada tangga lurus, tangga berbentuk L, yang biasa pada umumnya digunakan, kemudian tangga U, tangga spiral, kemudian ada tangga belangkung, tangga bertingkat, dan tangga gantung. Untuk bentuk-bentuk atau jenis-jenis tangga yang ini mungkin bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan fungsi bangunan. Kemudian komponen tangga ada anak tangga, ada bordes atau ada tempat untuk eh, istirahat, kemudian ada ibu tangga atau struktur utama, pegangan tangga, baluster atau eh, elemen vertikal yang menopang pegangan tangga, ada newel post, tiang pada awal atau akhir, dan nosing bagian depan pijakan tangga. Mungkin itu saja terkait presentasi tugas ujian tengah-tengah semester mata kuliah studi struktur dan konstruksi bangunan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.